Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita menjadikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi taufik dan kemudahan kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita bisa bermuajah kembali, bermajelis kembali di rumah Allah yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan menjadi salah satu sebab rahmat dan kasih sayang Allah, dan menjadikan sebab ampunan serta menyebabkan atau merupakan Allah menjadikannya sebagai salah satu kebaikan di timbangan amal kita pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yaitu tafsir surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun di juz ke berapa, Bu? Juz 18 ya. Yang mana 11 ayat ini itu nanti kita akan lihat bagaimana kedudukan atau apa kedudukan 11 ayat ini. Adapun lafadznya insyaallah ibu-ibu semua sudah biasa mendengar ya, karena itu merupakan ayat atau surat yang istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka berpaling dari lagwun, dari perbuatan lagwun, yaitu perbuatan yang sia-sia. Dan nanti akan kita baca sebagian pemaknaan atau tafsir daripada lagwun niku nopo. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat-zakat mereka. Dan nanti juga akan kita bahas apa yang dimaksud dengan zakat, sehingga menjadikan seorang itu muflih atau beruntung, sukses. Kira-kira ibu-ibu semua, bapak-ibu semua pengen jadi orang yang sukses, betul? Ya, tentunya sukses dunia dan akhirat. Lajeng pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian ayat berikutnya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, maka barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga amanat-amanat yang ada di pundak mereka dan menjaga janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka itulah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang orang-orang yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal selamanya di dalamnya. Baik, ini adalah 11 ayat Bapak Ibu sekalian yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Pembahasan yang pertama tentang kedudukan ayat-ayat ini. Apa kedudukan ayat-ayat ini? Yang pertama, Rasulullah SAW dahulu berdoa dengan satu doa ketika ayat ini turun. Berdoa dengan satu doa, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u inda wajhihi kadawi nahli. Dahulu apabila diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdengar di wajah beliau itu suara seperti dengungan lebah. Kalau turun wahyu kepada Rasulullah itu ada suara yang terdengar di wajah beliau seperti dengungan wajah. Kemudian dia berkata, falabithna sa'ah. Maka ketika melihat tanda-tanda itu, para sahabat menunggu beberapa saat. Para sahabat menunggu, fastaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah karuniamu kepada kami dan jangan engkau kurangi. Wa akrimna wa la tuhinna, dan muliakanlah kami serta janganlah engkau menghinakan kami. Wa a'tina wa la tahrimna, dan tambahkan atau berikan kepada kami nikmat-nikmatmu dan janganlah engkau menghalangi kami dari karuniamu. Jangan engkau mengharamkan kami dari karuniamu. Wa athirna wa la tu'thir alaina, dan utamakan kami, jangan mengutamakan selain kami. Wa ardi alaina wa ardina, dan ridhoilah kami serta jadikan kami ridho kepadamu. Jadi ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah atau setelah selesai turunnya ayat ini, beliau menghadap kiblat dan berdoa. Memohon apa, Pak? Memohon tambahan nikmat, tambahan kehormatan, tambahan kedudukan, serta tambahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hafal betul Bu kira-kira? Betul hafal. Nah, nanti dicari saja. Ada tulisannya apa? Zidna wala tangkusna. Nah, nanti bisa setelah selesai pengajian bisa dicari di internet ya, zidna wala tangkus alaina misalnya, wala tangkusna. Jadi tadi doa Rasulullah, Allahumma zidna wala tangkusna, ya Allah tambahkanlah karuniamu kepada kami dan jangan engkau kurangi. Pengen boten Bu dikurangi nikmat karunia-Nya? Boten, pasti kita pengen bertambah. Kemudian wa akrimna wa la tuhinna, dan muliakan kami, jangan engkau hinakan kami. Penting betul Bu, status sosial, kehormatan ya penting, baik di dunia apalagi di
di akhirat. Jangan sampai kenapa kita dihinakan di akhirat. Termasuk doa di dalam Al-Qur'an apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau ya Allah hindarkan kami di saat engkau membangkitkan seluruh umat manusia. Dan di sini apa? Wa akrimna wa la tuhinna. Ya Allah muliakan kami dan jangan engkau hinakan kami. Wa a'tina wa la tahrimna, dan berikan nikmat-nikmatmu, karunia-karuniamu kepada kami, serta jangan engkau haramkan atas kami nikmatmu. Di antara yang menghalangi nikmat Allah kepada kita apa Bapak Ibu? Dosa, nggih. Di antaranya adalah dosa. Sehingga secara tidak langsung kita meminta dilindungi dari apa? Dari dosa juga. Termasuk ketika kita minta kehormatan, itu secara tidak langsung kita minta perlindungan dari dosa. Wa athirna wa la tu'thir alaina, dan utamakan kami, jangan engkau mengutamakan selain kami. Ibu-ibu mau diduakan, Bu? Enggak mau ya. Pasti pengen jadi yang pertama dan utama. Demikian juga apa kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba Allah yang paling diutamakan oleh Allah, sehingga minta apa saja diberi, minta perlindungan dilindungi, minta diringankan, diminta kemudahan di Allah mudahkan. Kemudian apa? Wa ardi alaina, dan ridhoilah kami serta jadikan kami ridho kepadamu. Niki sifat siapa, Bu? Yang mana orang yang diridhoi Allah dan Allah menjadikan mereka ridho kepada Allah. Sifatnya siapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan kalau seorang itu sudah diridhoi Bapak Ibu, maka apa? Maka dosa-dosa kita akan dimaafkan. Sebanyak apapun itu Allah maafkan. Oleh karena itu apa? Niki satu yang menunjukkan kedudukan ayat ini, yaitu ketika ayat ini turun kepada Rasulullah kemudian apa? Menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau serta kemudian berdoa dengan doa ini. Kemudian tapi nuwun sewu Ibu, di sini ibu-ibu ada yang ikut di majelis pengajian Arafah. Betul? Oh, tidak ada. Oh, berarti ini belum, materi ini belum. Kalau Arafah ini pernah kami sampaikan sebulan yang lalu. Tapi kalaupun sudah pernah disampaikan, biasanya apa, Bu? Kesekemutan apa lupa? Lupa biasanya. Tapi oleh karena itu apa? Tidak ada ruginya. Kita ulangi lagi. Ya. Kalaupun ada yang sudah pernah menyimak tema ini. Kemudian di antara kedudukan ayat ini atau ayat-ayat ini adalah menggambarkan tentang akhlaknya Rasulullah. Suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka jawaban Ummul Mukminin apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan di antara yang memberi gambaran tentang akhlak Rasulullah adalah ayat-ayat ini. Sebagaimana ketika Ummul Mukminin ditanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, qulna li Aisyah ummul mukminin, kami bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana dahulu akhlaknya Rasulullah. Maka apa? Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian beliau membaca 10 ayat atau 11 ayat ini. Jadi ayat ini, 11 ayat ini mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di
Di antara yang menunjukkan kedudukan ayat-ayat ini adalah apa? Ayat inilah yang dibaca oleh surga Firdaus tatkala diminta untuk menggambarkan siapa penduduk, siapa orang-orang yang akan masuk surga Firdaus. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu jannata 'adnin," surga Aden, ya surga Aden, bukan surga Firdaus, surga Aden. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden biyadihi, dengan tangannya. Labinatan min durratin bayda. Allah menciptakannya dengan apa? Satu bata dari intan yang putih. Batu intan atau intan mutiara yang putih. Walabinatan min yaqutatin hamra. Dan satu bata yang lain dari batu delima, merah delima. Walabinatan min zabarjadah khadra. Dan satu bata lagi dari batu giok hijau. Kemudian apa? Milatuhal mis. Milatuha al-mis. Catnya itu dari mis, dari kasturi. Wa hasbahuhal lu'lu'. Tanahnya atau pasirnya adalah dari mutiara. Wa hashishuha za'faran. Rerumputannya adalah dari za'faran. Antum terbayang mboten, Bu? Suatu rumah istana dari apa? Dari batu giok, dari batu merah delima, dari apa lagi? Apa tadi? Mutiara, intan permata. Pengen mboten, Bu? Saya yakin ibu-ibu pengen. Karena istri saya itu paling suka kalau apa? Rumahnya itu paling klimis, paling kinclong gitu, senang sekali. Makanya sebagian orang nuwun sewu, ada sebagian orang bangun rumahnya dari emas, nggih betul. Ya ada yang dari emas. Boleh mboten? Nah, itu kalau di dunia tidak boleh. Karena itu adalah kekhususan nanti di akhirat. Jadi apa? Allah menciptakan surga Aden itu dengan ini semua. Kemudian Allah memerintahkan intiqi, bicaralah wahai surga Aden. Maka kemudian apa? Surga Aden membaca ayat ini yang akan menjadi siapa? Penduduk yang masuk surga Aden atau surga Allah secara umum, yaitu siapa? Qad aflahal mu'min. Itu ayat ini, orang-orang yang beriman, yang menjaga sholatnya, yang menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, yang menjaga amanat dan janjinya, serta menjaga sholat-sholatnya. Terus ini 3 kedudukan atau 3 hadis yang menunjukkan kedudukan daripada 10 atau 11 ayat daripada surat Al-Mu'min. 1, ketika turun Rasulullah kemudian apa? Angkat tangan dan memohon doa, tambahan nikmat dan karunia. Kemudian yang kedua merupakan gambaran akhlak Rasulullah, dan yang ketiga adalah ucapan surga Aden ketika mensifati siapa mereka yang akan masuk surga. Kemudian Bapak Ibu, kita beralih kepada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Falah, keberuntungan itu artinya apa? Selamat dari neraka. Kemudian apa? Bahagia dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya orang-orang yang beriman, mereka akan selamat dari neraka, mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
Penduduk surga itu bagi mereka apa saja yang mereka inginkan. Dan ada tambahan dari sisi kami. Apa tambahan itu? Napa Bu? Tambahan yang Allah berikan kepada tambahan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Kata Nabi, apa? An-nadhar ila wajhillah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat wajah Allah itu nikmat yang paling agung yang didapatkan oleh penduduk surga. Tidak ada nikmat surga yang lebih agung daripada melihat wajah Allah. Nuwun sewu, ibu-ibu kalau meriksani napa bapak ganteng napa mboten, Pak? Bu. Ganteng. Kan remen seneng lihat anak-anak cantik, ganteng gimana? Liburan mungkin tamasya ke gunung lihat pemandangan yang indah, itu semua adalah keindahan sinten? Makhluk. Itu semua adalah keindahan makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua keindahan itu? Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah adalah perumpamaan yang jauh lebih tinggi, lebih mulia. Dan Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang beruntung itu siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, kita bahas beberapa pembahasan tentang iman, Bapak Ibu. Pembahasan tentang iman yang merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah di dalam agama kita ada maratibul iman, ada tingkatan keimanan. Ada 3 level keimanan. Level yang pertama apa, Bapak Ibu? Level keimanan yang pertama Muslim atau Islam. Kemudian level yang kedua mukmin. Kemudian level yang ketiga apa? Muhsin. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kok Allah mengawali dengan mukminun? Bukan qad aflahal muslimun. Sungguh beruntung orang-orang yang muslim. Padahal muslim itu beruntung apa betul? Beruntung mendapatkan surga apa betul? Mendapatkan. Tapi Allah mengawali dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa kok tidak diawali dari muslim? Sebab sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir, bahwasanya orang-orang yang beriman itu ada 3 level. Faminhum dzalimun li nafsihi. Level pertama itu orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Dia mengerjakan yang wajib, Bapak Ibu, tapi yang haram masih diterjang. Atau mengerjakan kebanyakan yang wajib, sedangkan sebagian yang wajib masih ditinggalkan. Maka dia mencampurkan antara ganjaran dan dosa. Kinten-kinten mesti aman dari neraka, belum tentu aman dari awal. Dari sejak awal belum tentu aman. Kalau nanti ganjarannya lebih berat dari dosanya, iya, insya Allah dia akan ke surga aman. Tapi apakah pasti atau belum ada jaminan? Belum ada kepastian di sini. Lain halnya apabila derajat mukmin. Mukmin itu bagaimana sifat mereka? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan meskipun sedikit. Meskipun kelihatannya yang wajib itu sedikit. Tapi kalau dia mampu meninggalkan yang haram, maka pasti beruntung, pasti surga. Tidak lewat neraka. Tapi yang level muslim tadi meskipun amalnya banyak, ganjarannya banyak, tapi karena masih mencampur adukkan dengan kemaksiatan dan dosa, bisa jadi dosanya yang justru lebih banyak, sehingga belum aman dari api neraka. Maka level mukmin ini adalah
mereka yang mengerjakan yang wajib dikerjakan, yang dosa atau yang haram ditinggalkan. Bagaimana dengan amalan yang sunnah? Yang sunnah pripun? Tidak terlalu bisa jadi tidak terlalu banyak. Artinya sekedarnya saja. Tapi dia prinsipnya yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Maka dia sudah melampaui batas minimal. Maka itu insya Allah tempatnya surga. Adapun muhsin, mereka yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah pripun? Memperbanyak diri dalam perkara yang sunnah. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh bahwasanya dahulu ada seorang Badui menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menghadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini apa? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin tha'irur ra's. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah, dia berasal dari Najd. Najd itu jazirah Arab bagian selatan. Jadi jazirah Arab itu dibagi jadi dua, bagian utara yaitu Mekah Madinah itu namanya apa? Hijaz. Bagian selatan Yaman, Riyadh, Irak itu Najd. Nah, ada orang dari Najd mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasma'u dawiya sautihi wa la nafqahu ma yaqul. Kami mendengar geremengannya. Orang ini apa? Geremeng, tapi kami tidak paham apa yang dia ucapkan. Hatta dana min Rasulillah. Kemudian dia mendekat kepada Rasulullah, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Yang namanya Islam itu apa? Engkau melaksanakan sholat 5 waktu di malam dan siang hari. Faqal hal alayya ghairuha. Apakah ada kewajiban yang lain ya Rasulullah? Qala la illa an tatawwa'a. Tidak ada yang lain kecuali kalau engkau ingin melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah. Kemudian apa? Wasiyamu syahri Ramadan. Kemudian Rasulullah menyebutkan puasa Ramadan. Kemudian apa? Menyebutkan zakat. Intinya Rasulullah mengajarkan kepada laki-laki ini, karena hadisnya panjang Bapak Ibu, ya. Intinya Rasulullah mengajarkan kepada laki-laki ini perkara yang wajib. Maka orang kemudian apa? Setiap kali diberitahu perkara yang wajib, dia bertanya hal alayya ghairuha. Apakah ada kewajiban yang lain ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu ingin tatawwu, ingin melakukan ibadah sunnah, ingin mencari tambahan. Kemudian apa? Kemudian laki-laki ini setelah selesai, laki-laki ini pamitan dan berkata, wallahi la azidu ala hada wa la anqusu minhu. Demi Allah saya tidak akan nambahi dari kewajiban-kewajiban tadi, dan saya juga tidak akan ngurangi. Artinya apa Bapak Ibu? Melakukan batas minimal yang wajib. Kemudian Rasulullah bersabda ketika mendengar ucapan orang tadi, aflaha in shadaq. Dia akan beruntung apabila dia jujur. Artinya apa? Mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Orang mencukupkan diri dengan perkara yang wajib, termasuk yang wajib itu meninggalkan maksiat. Maka orang kalau sudah melakukan perkara yang wajib, maka bisa dipastikan dia tempat kembalinya adalah surga. Nah, kalau konteksnya dengan ibu-ibu apa? Konteksnya berkaitan dengan ibu-ibu. Konteksnya dengan ibu-ibu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita itu sudah menunaikan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, menunaikan puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha,
dan mentaati suaminya. Kira-kira yang sulit yang mana, Bu? Semuanya sulit atau yang paling akhir? Ya, paling akhir. Kenapa? Karena nuwun sewu, wanita juga manusia yang punya ego, gitu betul? Wanita juga manusia yang punya ego, diuji oleh Allah untuk taat kepada suami. Maka ketika dia mampu meninggalkan egonya, Allah menyiapkan baginya surga. Sebagaimana firman Allah, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di atas muka bumi. Maka seorang wanita yang dia sanggup menundukkan dirinya untuk taat kepada suaminya adalah wanita yang sudah membuang egonya. Dia sudah tidak ingin meninggikan diri di hadapan suami. Maka baginya itu adalah perkara yang wajib, dan bagi siapa yang mampu, Allah menjanjikan dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Mau dari pintu mana saja dipersilakan. Ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang wanita yang mampu melaksanakan kewajibannya. Kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada suami. Baik, kemudian itu prinsip yang pertama atau hal yang pertama, bahwasanya iman itu berjenjang. Iman itu berjenjang, ada level Islam, ada iman, ada ihsan. Kemudian prinsip yang lain atau di antara pembahasan yang lain, kata Islam dan iman apabila disebutkan di dalam satu hadis atau satu ayat, disebutkan bersama-sama, maka iman punya makna, Islam punya makna yang berbeda. Iman artinya apa? Perkara-perkara yang batin, seperti rukun iman. Adapun Islam adalah perkara-perkara yang zahir, seperti rukun Islam. Oleh karena itu, semua yang menampakkan perkara yang zahir sebagai muslim, maka dia dihukumi sebagai muslim di dunia. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang iman, Islam itu ada hukum di dunia, ada hukum di akhirat. Kaitannya dengan hukum dunia, dia dibangun di atas perkara-perkara yang zahir. Contohnya, orang yang mau bersyahadat, berarti dia dihukumi sebagai muslim. Kita perlakukan dia sebagai saudara muslim. Ketika butuh bantuan dibantu, ketika sakit dijenguk, ketika lewat kita salami, kita ucapkan salam. Ketika dia meninggal, kita mandikan jenazahnya, kita kafani, kita sholatkan, dimakamkan di pemakaman muslim. Itu hukum apa? Hukum fikih atau hukum duniawi, dibangun di atas perkara yang zahir. Tapi apakah semua yang dihukumi muslim di dunia, di akhirat nanti dia sebagai muslim? Belum tentu, Bapak Ibu. Yaitu siapa? Orang-orang munafik. Mereka di dunia dihukumi muslim, ketika meninggal dikafani, dimandikan, disolatkan. Tapi nanti di akhirat, ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, kemudian orang-orang kafir sudah mengikuti sesembahan mereka masuk ke dalam neraka, yang tersisa di mahsyar tinggal siapa? Orang-orang muslim, termasuk orang munafik. Kemudian Allah mendatangi atau datang di hadapan orang-orang muslim, maka ketika melihat Allah, seluruh orang muslim sujud kecuali orang munafik. Punggungnya seperti besi, dia tidak bisa sujud. Makanya nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, penyakit hati yang paling ditakuti para sahabat itu penyakit apa? Nifaq. Penyakit kemunafikan. Kenapa?
Karena di dunia dihukumi muslim, tapi di akhirat tidak termasuk golongan orang yang beriman. Terus Islam dan iman itu kalau disebutkan di dalam satu hadis maknanya berbeda. Iman adalah perkara-perkara yang tersembunyi, yang batin. Islam adalah perkara-perkara yang zahir. Adapun kalau di dalam suatu ayat atau suatu hadis itu hanya disebutkan Islam atau hanya disebutkan iman, maka Islam dan iman atau di situ mencakup makna Islam dan iman. Jadi kalau disebutkan dalam suatu hadis Islam saja, berarti itu Islam dan iman, perkara yang zahir dan perkara yang batin. Kalau disebutkan iman saja, berarti itu mencakup Islam dan iman, perkara yang zahir dan perkara yang batin. Kemudian yang berikutnya, perkara yang ketiga, para ulama sepakat bahwasanya iman itu mencakup perbuatan dan ucapan. Perbuatan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Oleh karena itu kalau orang beriman dengan hatinya tapi tidak mau bersyahadat, muslim apa enggak? Bukan, dia tidak muslim. Contohnya siapa Pak, Bu? Siapa contohnya? Sinten? Paman Rasulullah Abu Thalib. Dia meyakini kebenaran Islam, meyakini kebenaran dakwah Nabi, tapi ketika Rasulullah berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah," wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, urun betul? Tidak mau. Maka dia bukan termasuk golongan orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang mengucapkan secara lisan tapi hatinya tidak meyakini, pripun niku? Muslim apa mboten? Ya, muslimnya di dunia saja, akalnya hukum duniawi, tapi di akhirat bukan golongan mukmin, seperti orang-orang munafik. Nah, sekarang pertanyaannya, orang meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tapi amalnya banyak dosanya, banyak berbuat dosa, anggota badannya. Mukmin apa betul? Dia mukmin tapi naqisul iman, imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin, artinya dia mukmin secara batin, mukmin secara lisan, dan mukmin secara amal anggota badan. Oleh karena itu pada ayat berikutnya atau sebelum berangkat kepada ayat berikutnya masih ada lagi bahwasanya iman itu terbagi-bagi, bercabang dan bertingkat. Iman itu terbagi-bagi, bukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Kalau hilang satu berarti hilang semua. Dan ini merupakan prinsip iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semua golongan yang menyimpang, kelompok yang menyimpang dalam permasalahan iman, sumbernya pada ini. Keyakinan bahwasanya iman itu terbagi-bagi. Kalau selain Ahlussunnah, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau hilang sebagian maka hilang semuanya. Kalau masih ada sebagian maka utuh dia. Makanya pernah dengar betul Pak Bu, kelompok Qadariyah, Jabariyah, kemudian Khawarij, Syiah, pernah dengar betul Pak Bu? Ini adalah orang-orang yang menyimpang di dalam keimanan. Penyimpangan mereka semuanya dalam masalah iman. Qadariyah dan Jabariyah iman kepada takdir, keimanan kepada dalam masalah takdir. Khawarij
Itu Khawarij dan Murji'ah itu dalam masalah iman tadi. Apakah iman itu satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, atau iman itu ada beberapa bagian? Kalau sebagiannya hilang, sebagiannya masih ada. Nah, ini yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Khawarij. Khawarij itu siapa, Bu? Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Biasanya yang paling identik itu mengkafirkan para pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan undang-undang. Makanya kalau ada teroris itu pangkal masalahnya di mana? Pangkal masalahnya di sini. Kalau ada pengeboman, kenapa kok mereka sampai berani ngebom dan lain sebagainya? Pangkal masalahnya di sini. Bahwasanya apa? Iman itu satu kesatuan. Kalau hilang, berarti hilang semuanya. Maka orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan undang-undang, dia apa? Sebagaimana apa? Waman lam yahkum waman lam yahkum bima anzal wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia adalah orang kafir. Tapi dia lupa dua ayat sebelumnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ada fasik. Kalau fasik itu apa? Dia tetap beriman, tapi imannya tidak sempurna. Maka poin yang ketiga dalam masalah iman itu terbagi-bagi. Artinya apa terbagi-bagi itu? Ketika hilang sebagian yang lain masih ada. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya orang yang berzina. Orang yang berzina menurut kelompok Khawarij dia kafir karena melakukan dosa besar, hilang semuanya iman. Sedangkan akidah Ahlussunnah mengatakan apa? Orang yang melakukan dosa besar, dia masih beriman, tapi tidak sempurna, dia fasik. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, beliau berkata, atau di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu dalam kondisi iman ketika dia berbuat zina. Jadi kalau ada orang berbuat zina, imannya kemana, Bu? Nah, kata sahabat Nabi Ibnu Abbas, kharaja minhul iman fakana kadullah. Iman itu keluar dari dirinya, terus nunggu seperti awan. Nah, dia keluar dari dirinya, nunggu seperti apa? Seperti awan yang ada di atasnya. Fa idza aqla'a, ketika dia meninggalkan perbuatan dosa tadi, roja ilaihil iman, imannya kembali kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwa iman itu terbagi. Ketika hilang sebagian yang lain masih ada. Kemudian juga iman itu bercabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Yang paling tinggi itu ucapan la ilaha illallah, yang paling sederhana menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan nuwun sewu Bapak Ibu, cabang iman mana saja yang kita lakukan, kalau itu diridhoi Allah, diterima oleh Allah, sangat mungkin dosa kita yang jauh lebih banyak diampuni. Meskipun itu amal sederhana. Contohnya apa? Saya ambil contoh karena tadi kita sudah mengambil contoh tentang zina, tentang kisah umat terdahulu, seorang wanita yang berzina, yang memberi minum seekor anjing. Kira-kira secara logika kita, Pak Bu, mana yang lebih berat, dosa zina atau ganjaran ngasih minum seekor anjing? Mana yang lebih berat? Dosa zina. Tapi ketika dia melakukan suatu perbuatan yang itu sederhana, memberi minum seekor anjing, dan Allah menerima itu, meridhoi perbuatan itu, maka Allah mengampuni dosanya yang jauh lebih berat, jauh yang lebih banyak.
Oleh karena itu cabang-cabang keimanan itu mana saja yang kita kerjakan dan Allah ridho pada itu, baik ucapan la ilaha illallah maupun menyingkirkan gangguan dari jalan, kalau itu diterima oleh Allah, maka apa? Sangat mungkin dosa kita yang jauh lebih banyak diampuni. Sebagaimana dalam dua hadis. Hadis yang pertama adalah apa? Keutamaan la ilaha illallah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law annaka ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian itu mendatangiku, menghadap kepadaku, berpulang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, akan tetapi kalian pulang dalam keadaan tidak mensekutukan diriku dengan suatu apapun. Artinya la ilaha illallah benar, betul Pak. La ilaha illallahnya benar. Maka apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ini saya aku datangkan ampunan sepenuh bumi pulang. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Ketika diridhoi, diterima oleh Allah, dosa sebanyak apapun diambil. Demikian juga cabang yang paling rendah, yaitu imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika perbuatan sederhana ini diterima oleh Allah, maka sangat mungkin dosa yang jauh lebih banyak juga diampuni. Sebagaimana dalam hadis, bainama rajulun yamshi fi thariq idh wajada husna syauqin fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ketika ada seorang sedang berjalan di satu jalan, ketika itu dia mendapati ranting berduri. Kemudian dia singkirkan. Niku pekerjaan yang sulit apa mboten? Mudah, sederhana. Dapat paku, ada baut, ada batu disingkirkan. Maka ketika amal itu diterima oleh Allah, maka Allah mengampuni dosa kita. Ketika itu ada seorang berjalan di satu jalan, mendapatkan ranting berduri, dia ambil, dia singkirkan, maka Allah berterima kasih kepada orang tadi dan Allah mengampuninya. Terus di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah niku bercabang. Dan masing-masing cabang itu bisa menjadi sebab rahmat dan ampunan Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kemudian adalah makna atau pembahasan yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan keimanan. Baik, sekarang kita beralih pada ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, kedudukan sholat tidak ada yang tersembunyi bagi kita gitu. Sholat itu sangat penting, tiang agama, bukti bahwasanya seorang hamba atau seorang manusia itu masih mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi." Wahai Mu'adz, maukah kamu aku beritahu apa tujuan inti daripada penciptaan alam semesta ini? Inti tujuan daripada Allah menciptakan alam semesta ini, dan apa tonggak utamanya, tiang utamanya yang menunjukkan tujuan itu. Maka kata Mu'adz, "Bala ya Rasulullah." Nggih wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya. Maka Rasulullah berkata, "Ra'sul amri al-Islam." Inti atau tujuan inti dari penciptaan alam semesta ini yaitu al-Islam, agar Allah uji sikap keberislaman, sikap keberserah dirian kita kepada Allah.
Wa amuduhu, tiang yang menunjukkan sikap itu napa? Bahwasanya kita itu berislam, mengakui sebagai hamba Allah. Yaitu apa? As-shalah. Wa amuduhu as-shalah. Tiang utamanya yang mencerminkan Bani Adam itu masih ngaku sebagai hamba Allah, yaitu apa? Salat. Selama orang itu masih mau menundukkan wajahnya di atas tanah, berarti dia masih mengakui sebagai kawulanipun Gusti Allah. Makanya orang sebaik apapun, sehebat apapun, sesosial apapun, sebanyak apapun bantu manusia, tapi kalau tidak mau menundukkan wajahnya di hadapan Allah, maka hakikatnya apa? Dia tidak mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Dia sudah tidak mau mengaku sebagai hamba Allah. Pramila kanjeng Nabi ngendikan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dia telah kufur. Sudah tidak mengaku lagi kawulanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Al-Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, ajma'al 'arifun 'ala anna al-khusyu' min a'malil qulub. Para ulama sepakat bahwasanya khusyuk itu amalan hati. Wa yadhhar 'alal jawarih, dan efeknya tampak pada anggota badan kita. Yaitu apa? Anggota badan yang mana? Anggota badan yaitu apa? Secara umum, dan mata serta intonasi suara. Jadi apa? Kata khusyuk itu adalah artinya tunduk. Khusyuk niku apa? Tunduk. Apanya yang kelihatan tunduk? Pandangan matanya dan intonasi suaranya serta gerak-gerik anggota tubuh yang lain. Makanya nuwun sewu, kalau ibu khusyuk tadi apa Bu? Artinya tunduk. Terus misalnya apa? Ini sebagai apa? Sebagai ilustrasi mawon. Bapak dawuh kepada ibu. Terus apa? Yo wes, aku tak ngestokke dawuh. Tapi intonasi suaranya apa? Intonasi suaranya sengol. Niku napa? Khusyuk boten? Berarti enggak tunduk. Makanya napa? Al-Imam Ibnul Qayyim ini kan apa? Khusyuk itu sifat hati, perbuatan hati, dan tampak pada anggota badan. Pada apa? Pada pandangan mata, pada intonasi suara dan gerak-gerik tubuh. Oleh karena itu nuwun sewu, ada enggak orang yang Allahu Akbar terus matanya lirak-lirik atau betul? Wonten niki. Apalagi kalau niatnya sudah pengen ngambil kota infak. Nah, itu sudah pasti apa? Celingukan. Itu jelas enggak khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengabarkan tentang keadaan orang-orang di mahsyar. Khasyi'atan absaruhum. Pandangan mereka tunduk. Oleh karena itu ketika sholat tidak boleh kita melihat ke atas. Ya, dahulu para sahabat itu ketika sholat awalnya mereka itu celingukan, kadang juga melihat ke langit sampai turun ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka kemudian mereka menundukkan pandangan mereka ke arah apa? Ke arah tempat sujud. Nek jenengan nuwun sewu Bapak Ibu, nek salat khusyuk niku pandangan mata ke tempat sujud napa merem? Tempat sujud ya. Alhamdulillah. Sebagian kaum muslimin kalau enggak merem enggak mantep. Kalau enggak merem enggak mantep. Kadang nuwun sewu salat tapi saking khusyuknya bibirnya enggak gerak. Nah, baca Al-Fatihahnya
hati. Parang boten? Tidak boleh. Batas minimal bacaan di dalam sholat itu apa? Bibir kita harus gerak sesuai dengan huruf yang kita baca. Itu batas minimal. Tidak harus keluar suara, tapi batas minimalnya apa? Bibirnya bergerak. Makanya kalau ada nuwun sewu kadang sebagian imam niku belum paham hukum pengimaman. Ketika sholat Allahu Akbar langsung diem, bibirnya tidak gerak. Atau sebagian kaum muslimin juga seperti itu, maka ini keliru. Ya, harus minimal bibirnya gerak sesuai dengan huruf yang kita ucapkan. Al-Imam atau seorang sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, beliau berkata, khashi'un. Apa itu khashi'un? Kata beliau, khaifun sakinun. Khusyuk itu artinya kita hadirkan rasa takut dan tenang, ketenangan. Kita menghadirkan rasa takut dan ketenangan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, muridnya para sahabat, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Para sahabat itu khusyuk mereka ada di dalam hati mereka. Faghaddu bidzalika absarahum. Kemudian mereka tampakkan dengan apa? Dengan pandangan yang tertunduk. Dengan menundukkan pandangan, wa khafadu al-janah. Dan apa? Gerak-geriknya itu apa? Gerak-gerik anggota badannya itu artinya apa? Tenang. Anggota badannya tenang. Betul, Bu, ini biasanya anak-anak muda nih. Anak-anak muda nih, Allahu Akbar, main apa? Main rambut. Kadang kalau anak-anak muda sebagian main lihat jam, sambil lihat jam. Nah, ini tidak khusyuk, menunjukkan ketidak khusyuk. Nah, khusyuk itu ada dua, Bapak Ibu. Khusyuk itu ada dua, khusyuk iman dan khusyuk nifak. Khusyuk iman dan khusyuk nifak. Khusyuk iman itu apa? Para ulama menyebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan khusyukul iman itu secara garis besar adalah kesesuaian antara amal hati dengan amal zahir. Amal hati dan amal zahirnya itu sesuai, Bu. Tidak kok zahirnya itu soleh, tapi hatinya bejat. Maka ini yang namanya khusyuk nifak. Khusyuk nifak itu apa? Tidak sesuai antara kondisi hati dengan kondisi zahir. Zahirnya itu soleh, baik, penghafal Quran, ning nuwun sewu. Napa? Ternyata punya penyakit gay. Boten ada di sebagian pesantren ini penyakit apa? LGBT niku napa? Penyakit kronis di sebagian pesantren ataupun institusi yang pendidikannya itu berasrama. Tapi tentunya dari sekian banyak tentunya ya mesti ada. Di kalangan orang anak-anak yang baik itu mesti ada yang tidak baik. Itu suatu fenomena yang dalam tanda kutip wajar. Atau contoh yang lain, misalnya khusyuk nifak. Khusyuk nifak contohnya misalnya nah, ini kadang nuwun sewu kalau pada musim kampanye nah, langsung ganti pakaian, pakai baju koko, pakai peci, sholat 5 waktu ke masjid di musim pemilu. Begitu pemilu habis, nah selesai. Ini khusyuk nifak. Itu khusyuk nih. Atau kalau kita punya pembeli, misalnya punya toko, kita punya toko, melayani toko dengan begitu ramah, tapi tujuannya tujuan duniawi. Tujuan duniawi. Meskipun itu boleh, tapi itu bentuk khusyuk keramahan yang dikhawatirkan keramahan yang nifak. Kenapa? Karena bukan karena Allah.
maka semua kebaikan itu bagi orang mukmin harus diniatkan untuk Allah. Adapun poin-poin tambahan, pelanggannya suka, kita dicintai manusia, pelanggannya balik lagi, itu sekadar poin tambahan, tidak boleh dijadikan tujuan utama. Jadi khusyuk tadi ada khusyuk iman dan khusyuk nifaq. Khusyuk iman itu bagaimana, Bu? Sesuai antara kondisi hati dan amal dohir. Dan itu apa? Para ulama menyebutkan kana salaf yakrahuna al-aba khusyu'an nifaq atau yakrahuna an yadhara atau an yudhira khilafa ma fil batin atau kama qala. Jadi sebagian ulama mengatakan generasi salaf dahulu, yaitu generasi para sahabat, tabi'in, murid-muridnya sahabat dan cucu muridnya para sahabat, mereka itu tidak suka kalau tidak sesuai antara dohir dengan batin. Apa yang mereka tampakkan secara dohir itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, ini sayangnya nuwun sewu, inilah karakter mukmin. Beda dengan nuwun sewu, munafik atau penjilat. Kalau orang yang penjilat itu biasanya gimana, Pak? Bu? Asal Bapak suka. Mana yang disukai atasannya itu yang dikerjakan, yang diikuti. Bisa jadi bahwa ini menjadi apa? Ini menjadi sebab terjadinya penyimpangan atau ketidakamanan. Tidak amanah baik dalam muamalah sehari-hari maupun dalam lingkungan perkantoran. Itu asalnya dari mana? Dari khusyuk nifaq. Turut nunduk tapi bukan karena Allah. Untuk apa? Untuk karir, untuk jabatan biar lancar. Maka ini apa? Menjadi sumber daripada ketidakamanan. Baik, kemudian kita lanjutkan pada hadis ayat yang ketiga. Sampai jam berapa, Bu? Saya jam 10. Oke, cepat insyaallah. Sifat berikutnya sikap berikutnya yang Allah sebutkan daripada ciri orang-orang yang beriman, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Nah, laghwun atau perkara yang sia-sia itu maksudnya apa? Para ulama menyebutkan dalam tafsir ayat ini, yang pertama adalah kesyirikan. Suatu bentuk kesyirikan itu rata-rata sia-sia. Dohirnya saja sudah sia-sia. Nuwun sewu. Misalnya apa? Sedekah laut. Yang disedekahi siapa? Apakah mereka makan buah, makan nasi, atau makan daging? Tidak. Itu perbuatan sia-sia. Contoh yang lain, yang sujud kepada selain Allah, sia-sia betul. Sia-sia, dia tidak bisa beri apa-apa, Bu. Yang diibadahi selain Allah itu tidak bisa beri apa-apa. Makanya kalau ada orang kok punya hajatan kemudian mendatangkan pawang hujan, ini kok sia-sia betul? Sia-sia, karena yang mengatur hujan itu Allah. Mengatur hujan itu Allah, dan orang yang meyakini atau mendatangkan pawang hujan itu telah mensekutukan Allah pada perbuatan Allah. Mensekutukan Allah pada perbuatan, yaitu mengatur rezeki. Kemudian contoh yang lain adalah maksiat. Kemaksiatan itu banyak yang sia-sia, betul? Hampir semuanya perbuatan sia-sia. Contohnya apa? Orang tidak punya duit, duitnya cekak, pengen mabuk. Akhirnya apa? Bikin oplosan. Salah-salah apa? Bablas, mati. Berapa saja yang bablas mati. Maksiat itu sia-sia. Kalau seandainya uang yang sedikit tadi diinfakkan, dia sudah mendatangkan kebaikan, dapat ganjaran, imannya bertambah. Contoh, Bu, zina.
orang berbuat zina. Sia-sia betul? Sia-sia itu. Kenapa? Kenapa tidak nikah mawon? Karena dengan nikah itu hubungan badan bernilai ibadah, nafkah yang diberikan juga bernilai ganjaran. Kita mendapatkan kasih sayang dari anak istri kita. Daripada cuma jajan nuwun sewu dia dibilang, apa yang didapat? Uang terbuang sia-sia, kenikmatan hanya sesaat, itu pun haram. Kemudian yang ketiga, yang termasuk laghwun adalah perbuatan, ucapan dan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak ada manfaatnya. Ucapan dan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaatnya. Misalnya nuwun sewu kalau ibu-ibu nonton apa Bu? Insyaallah mboten nggih. Insyaallah mboten. Tapi kadang apa banyak di antara muslimat sukanya nonton apa? Infotainment. Nonton berita artis, apa manfaatnya? Tidak mendatangkan, tidak nambahi iman. Ini termasuk laghwun. Maka ciri orang yang mukminun, yang beruntung, mereka meninggalkan perkara-perkara tadi. Daripada nonton sinetron, ayo ngaji ke masjid. Itu malah menjadi sebab rahmatipun Allah. Daripada nopo melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ngajari anak ngaji atau baca tulis. Kemudian apa? Al-Imam Qatadah, atau ciri-ciri mereka atau ciri orang yang beriman itu apa? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, mereka lewat dengan penuh kehormatan. Jadi menjaga kehormatannya. Ini apa? Tidak bermanfaat, ini merugikan kita. Kemudian kenapa kok orang yang sholat itu bisa khusyuk? Kata Al-Imam Qatadah. Qatadah ini seorang ulama, muridnya Anas bin Malik dan sahabat yang lain, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, atahum wallahi min amrillah ma waqqafahum ala dzalik. Kenapa kok orang-orang yang beriman itu khusyuk? Karena mereka merasakan ada suatu perintah Allah yang ditujukan kepada mereka. Sehingga ketika mereka merasakan Allah memerintahkan kita untuk sholat, dan ini adalah suatu perintah, titahnya zat yang menciptakan alam semesta, maka dia akhirnya bisa berdiri dengan khusyuk, sholat dengan khusyuk. Kenapa? Karena menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita lanjut kepada ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang atau mereka itu, mereka orang-orang yang beriman tadi adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat niku artosipun apa Bapak Ibu? Zakat niku saking kata zakayazku. Zakayazku itu artinya suci atau bertambah. Ada dua makna, artinya suci dan bertambah. Nah, kenapa kok zakat itu disebut sebagai zakat? Karena dia diwajibkan pada harta yang bisa bertambah. Contohnya apa? Emas. Emas niku secara nominal saat niki pinten Bu? 2 juta. Jenengan nyimpen riyen tembas segi pinten? 500. Berarti pun nambah pinten? 1,5 juta. Boleh kula walau ini napa nyuwun periksa tanglet. Dulu ketika beli emas kebetulan banyak, belanja 70 juta. Sekarang nilainya sudah 150 juta. Halal enggak ini? Ya, 70 juta halal ya, halal. Maka emas niku apa? Termasuk harta yang bertambah secara nilai ya, meskipun bisa jadi mungkin turun tapi kalau nominal kan turun, tapi kalau emas nilainya selalu bertambah. Saya jadi patokan. Jadi kalau dulu kambing di masa Rasulullah itu seharga berapa? 1 dinar.
1 dinar itu berapa Bu kira-kira? Nah, 1 dinar itu kira-kira ya 4 gram, 4/4 gram emas. Itu berapa juta? Kalau sekarang mungkin 9 juta. Ya kurang lebih kambing yang bagus, yang standar rata-rata di atas ya harga berapa? Di harga itu 10 jutaan atau di bawah itu. Jadi emas itu stabil. Ya, zakat itu diwajibkan pada benda-benda yang bertambah. Emas, perak, hasil pertanian, nanam jagung 1 kilo hasilnya 7 kental, atau hewan ternak ya, beranak pinak, nah, itu diwajibkan zakat. Atau yang kedua, karena zakat itu membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan kita dari dosa, membersihkan harta kita dari yang haram, dan membersihkan hati kita dari penyakit kikir. Terus apa? Zakat itu memiliki 2 makna, berkembang atau berkembang dan suci. Karena zakat itu diperintahkan atau diwajibkan pada harta yang berkembang dan berfungsi untuk mensucikan diri kita dari dosa, dari harta yang haram, dan dari penyakit hati yaitu kikir. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, sifat orang yang beriman itu adalah mereka yang menunaikan zakat, yang membersihkan hartanya, yang membersihkan jiwanya dari dosa, yang membersihkan hatinya dari penyakit hati. Jadi zakat di sini bisa dimaknai zakat yaitu zakat harta sebagaimana yang ma'ruf, bisa dimaknai pembersihan diri, membersihkan diri dari dosa dan penyakit hati. Dan itu salah satu daripada unsur as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu memiliki 2 unsur. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Mujahadah atau pembersihan jiwa. Oleh karena itu apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat, yang membayar zakat dan membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dalam surat Al-Lail. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Baik, kemudian kita lanjut kepada ayat 5 sampai dengan ayat 7. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu sifat mereka adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka, menjaga dari yang haram, menjaga dari yang haram. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Karena nuwun sewu, menggauli pasangan itu bernilai ibadah, mungkin betul Bu? Ya, bernilai ibadah. Dan itu sebaik-baik atau diantara apa sebaik-baik sedekah. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ar-rajulu syahwatahu wa lahu ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kita mendatangi syahwat kita melampiaskan syahwat kita, kemudian kita dapat ganjaran? Maka kata Nabi, ara'aita law wada'aha fi haram a'alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu seandainya dia melampiaskannya dengan cara yang haram, apakah dia dapat dosa? Jawabannya apa Bu? Iya, dapat dosa. Sebagaimana melampiaskan syahwat dalam perkara yang haram itu berdosa, maka dengan cara yang halal dia mendapatkan ganjaran. Oleh karena itu nuwun sewu Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu diperbaiki dari mindset kita. Sebagian kaum muslimin menganggap, ya Rasulullah itu iya poligami, tapi kan yang dinikahi nuwun sewu napa? Janda tua. Salah Bu. Bukan apa? Bukan yang tua. Jadi jangan dipikir kalau melampiaskan syahwat itu suatu yang hina. Selama itu dengan cara yang halal, maka dia terpuji.
Dan yang Allah halalkan adalah apa? Laki-laki itu diperbolehkan menikahi sampai 4 wanita. Maka jangan sampai kita punya mindset Rasulullah itu poligami, tapi dalam rangka menyelamatkan apa? Tapi kan yang pilihnya yang nuansewu, yang tidak cantik-cantik. Ini banyak adab dan celah yang waliyadzubillah, ada kerusakan yang banyak sekali. Ada banyak kerusakan sekali dari ucapan ini. Oleh karena itu, melampiaskan syahwat itu bukan suatu yang hina dan tercela, kecuali apabila dengan cara yang haram. Tapi kalau dengan cara yang halal, dengan melaksanakan kewajiban nafkah zahir maupun batin, maka itu adalah ladang ganjaran dan ladang pahala. Baik, kemudian illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba sahaya budak-budak wanita mereka. Jadi kalau ada tuan, dia punya budak wanita, Bapak Ibu sekalian, dia boleh menggauli budak. Dia boleh menggauli budaknya. Bahkan nanti di akhir zaman banyaknya anak-anak yang terlahir dari budak niku merupakan ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, di antaranya adalah ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita melahirkan anak dari tuannya. Karena budak wanita digauli oleh tuannya, melahirkan anaknya, maka status anaknya itu merdeka. Dia ikut status bapaknya. Maka seolah-olah sang ibu ini melahirkan tuannya. Jadi perbudakan itu nanti ada. Di antaranya sebabnya ada peperangan. Ketika ada peperangan, kaum muslimin menang, maka orang-orang kafir yang kalah itu anak-anak dan istri serta mereka yang laki-laki yang kalah itu bisa dibebaskan, bisa dijadikan sebagai budak. Jadi konsekuensi peperangan itu berat. Yang kalah jadi apa? Jadi budak. Tapi boleh juga dibebaskan, dimerdekakan, tetap merdeka boleh. Ini nanti di akhir zaman, di antara tanda-tanda akhir zaman itu banyak peperangan. Banyak peperangan sehingga mereka yang berstatus kalah, dia dijadikan budak dan mereka melahirkan anak-anak tuannya. Ini di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebagian ulama mereka tidak beristri, tapi mereka tasari. Tasari itu punya budak perempuan. Kenapa Bu? Karena kalau istri itu tanggung jawabnya besar, kewajiban harus nafkahi ini itu banyak. Beda dengan apa? Budak. Budak itu manusia tapi statusnya seperti bonsai kayak hewan. Cukup diberi makan ala kadarnya, maka dia tidak ada kewajiban sebagaimana kewajiban kepada istri. Apalagi para ulama itu kan kalau dulu sering berpindah-pindah dari satu tempat, kemudian nyari ilmu, itu berat tanggung jawabnya. Nah, Al-Imam Syafi'i beliau menyimpulkan dari ayat ini haramnya onani atau masturbasi dengan tangan. Maksudnya dengan tangan sendiri, bukan dengan tangan pasangannya. Jadi kalau masturbasi dengan pasangan tidak ada masalah. Termasuk dalam ayat tadi illa ala azwaji, kecuali kepada istri-istri mereka. Tapi kalau masturbasi tanpa bukan dengan mereka, itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian berikutnya ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat serta janji mereka. Kata amanat iman. Yang kedua adalah hukum syariat, hukum syariat.
Dan yang ketiga adalah ya amanat, kepercayaan. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Amanat yang berarti iman, amanat yang berarti hukum-hukum syar'i, dan amanat yang berarti kepercayaan. Artinya orang yang beriman, dia menjaga keimanan mereka, menjaga syariat yang diperintahkan Allah, dan menjaga kepercayaan yang ada di antara yang diberikan oleh manusia. Mohon maaf ini saya persingkat ya. Kemudian pada ayat 9, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun. Mereka lah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Menjaga salat-salat mereka, menjaga apanya? Menjaga waktunya. Tidak mengakhirkan sampai ketika batas akhir, tidak. Mereka berusaha sholat di awal waktu, dan ini sebaik-baik amal. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud tentang afdhalul a'mal, apa itu amal yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian juga menjaga rukun dan syaratnya. Menjaga rukun dan syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Syarat itu wajib, tapi dia di luar zat ibadah, sholat, di luar zat sholat. Contohnya pun apa? Bersuci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, itu di luar daripada gerakan sholat, itu syarat. Rukun suatu yang wajib dan termasuk zat daripada sholat. Contohnya baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, iktidal, niku semuanya rukun. Jadi menjaga sholat, menjaga waktunya, dan menjaga syarat rukunnya. Wonten yang tidak menjaga syarat rukun, Bapak Ibu? Ada. Kadang napa nuwun sewu, pipis wonten makcur, terus mboten cebok. Wonten. Kadang tidak perhatian dengan cipratannya kemana mengenai pakaian, itu ada sebagian kaum muslimin demikian. Kemudian apabila orang memenuhi sifat-sifat ini, yaitu apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannata", apabila kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah, karena surga Firdaus itu surga tertinggi dan surga yang paling paling tengah atau paling bagus, surga yang paling indah dan paling tinggi. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dari surga Firdaus itu mengalir surga-surga di surga yang lain. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu ada arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita, ngaji kita sebagai sebab rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Banyak kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan iman dan amal soleh bagi saya dan jenengan semua. Allahumma amin. Ada sesi tanya jawab, betul? Ada? Oh nggih, monggo silakan apabila ada.